Ngobrol bareng anak komunikasi intelek. Kembali lagi sama gue Sultan dan temen gue. Dan gue Eca. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita mau minta maaf dulu nih sama Commerce karena beberapa bulan belakang ini kita tidak upload video di YouTube. Tapi untuk sekarang dan seterusnya kita bakal terus temenin Commerce. Iya jelas, kita akan kembali aktif lagi nih di YouTube. Nathan, untuk sekarang ini bintang tamu kira-kira siapa sih? Oh, untuk bintang tamu kali ini kebetulan masih dalam ranah-ranah Universitas Nasional nih dari HIVI. Iya, mau gimana nih? Mau langsung kita panggilin bintang tamunya atau gimana nih? Langsung aja kali ya, Tan, kita panggil. Oke, kita persilakan masuk Bang Faisal dan Kak Novi. Oke, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, gue bakal nanya dulu nih sama bintang tamu kita hari ini, Bang Faisal dan Kak Novi, gimana sih kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik. Ya, kalau Kak Novi baik juga ya? Ya, oke. Dari rumah nih berdua nih? Iya, dari rumah. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak berat, gue pengen nanya dulu nih, kesibukan kalian itu selama pandemi COVID-19 ini gimana sih? Di rumah atau ke kampus atau gimana? Di perkuliahannya bagaimana, di organisasinya bagaimana? Mungkin kalau gua ya di rumah aja sih untuk saat ini. Oke, kalau Kak Novi sendiri? Iya, untuk gue juga di rumah aja, terus bantuin orang tua juga. Oke, berarti sama-sama juga ya, Cak, kayak kita kurang lebih. Oke, kita udah masuk nih ke segmen 1 yaitu sesi pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama akan gue yang bacakan. Gue mau tahu nih, kenapa sih lo masuk jurusan ilmu komunikasi? Kalian berdua ilmu komunikasi kan ya? Iya. Betul. Kenapa kalian masuk jurusan ilmu komunikasi dan ada keterpaksaan atau enggak sih masuk jurusan komunikasi? Dimulai dari Bang Faisal dulu. Oke. Terima kasih. Kalau gue pribadi, gue masuk ilmu komunikasi itu memang atas dasar keinginan gue sendiri. Sebenarnya keinginan gue sih bukan di ilmu komunikasi, melainkan di broadcasting. Cuma dari setelah lulus sekolah sampai 2 tahun ke depan gue nggak dapet kampus yang broadcasting tapi negeri, karena gue pengennya negeri dan bokap gue pengen negeri. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mencari jurusan yang mendekati dengan bidang-bidang multimedia, karena gue sendiri suka dengan bidang-bidang multimedia seperti fotografi, videografi, editing dan sebagainya. Jadi ya gue memutuskan untuk pilih jurusan ilmu komunikasi. Oke, menarik, cukup menarik sih. Untuk Kak Novi sendiri gimana ya? Kalau buat gue masuk ilmu komunikasi tuh karena gue punya ketertarikan sama bidang jurnalistik. Jadi pas semenjak SMP tuh gue udah mulai suka buat nulis-nulis gitu. Terus dari situ gue pernah disaranin sama temen gue, kenapa nggak lu ambil jurnal aja gitu kan, jurnalistik. Sebenarnya kan gue juga udah sempet nunda kuliah kan 1 tahun karena SBMPTN. Terus akhirnya gue milih UNAS ngambil komunikasi gitu pas jurnalistik. Oke, berarti kakak Novi ini ya jurnalistik konsentrasinya. Kalau Bang Faisal sendiri nih apa Bang konsentrasinya? Kalau gua PR. Oke, PR. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Gue mau nanya dong nih, kan kalian kan anak HIVI nih, yaitu Himakom Fotografi. Jadi gue pengen nanya nih, HIVI itu apa sih dan awal terbentuknya HIVI itu sejak tahun berapa sih Bang? Mungkin boleh. Jadi HIVI itu terbentuk pada 20 September 2017. Awalnya itu bukan Himakom Fotografi, tapi Komfot, yaitu komunitas fotografi. Terus akhirnya karena belum dapat izin dari pihak kampus, kita diganti nama jadi Himakom Fotografi. Itu pada tahun 2018. Jadi kita gabung sama teman-teman anak Himakom. Untuk Bang Faisal nih, di HIVI itu hanya mencakup mengenai fotografi aja atau banyak-banyak lagi nih Bang? Tentunya enggak ya, anak-anak HIVI banyak kok yang belajar tentang videografi. Terus yang paling terpenting sih dia belajar tentang soft skill itu sendiri ya. Mulai dari dia tanggung jawab, cara berbicaranya dia, keterampilan sosialnya dia dan sebagainya itu sih. Nah untuk Kak Novi sama Bang Faisal nih, kenapa sih kalian akhirnya memutuskan untuk masuk ke himpunan fotografi ini di UNAS? Kenapa? Dari gue dulu ya. Iya, coba Bang Faisal. Dulu sih sebenarnya ya pas gue baru masuk, sebenarnya gue tuh daftarnya ke TV. UNAS TV. UNAS TV. Gue ikut sesi pertama nggak lolos. Terus sesi kedua juga nggak lolos. Akhirnya pas sesi 2 itu gue daftar di dua organisasi dari HIVI sama TV. Yang HIVI ini gue diajak sama temen gue namanya Zidan.
Halo Dan. Halo Zidan. Ya gue diajak sama Zidan, TV gue nggak lolos dan akhirnya gue TV lolos. Ya mungkin ya emang gue udah takdir itu, ya udah gue jalanin situ aja. Kalau gue karena punya ketertarikan sama fotografi, jadi sebelum gue masuk UNAS, sebelum gue masuk kampus nih, gue udah suka hunting, suka foto-foto, jadi ikutin sama ini gue sih, hobi. Nah untuk Bang Faisal nih, Bang Faisal kan sekarang jadi ketua HIVI nih ya. Nah bagaimana sih Bang Faisal itu memanage waktunya antara kuliah dengan organisasi itu bagaimana tuh? Memanage ya, sebenarnya kalau menurut gue ini sih nggak memanage, malah gue menambah waktu. Yang tadinya gue tidur jam 8 atau mungkin jam 7, ini gue tidur bisa jam mungkin 1 malam atau bahkan gue tidur pagi karena siangnya gue ngurusin kuliah, malamnya gue ngurusin organisasi. Gitu sih. Jadi lebih produktif. Iya, lebih produktif juga. Nah untuk Bang Faisal sama Kak Novi nih, ada nggak sih motivasi yang mau kalian kasih ke teman-teman mengenai fotografi? Dari gue dulu, Novi dulu. Dari soal dulu. Oke. Motivasi ya. Ini sih belajar lebih giat, satu. Terus explore tentang fotografi. Jangan kalian belajar sendiri, maksudnya cari teman-teman lainnya tentang fotografi. Banyakin referensi gitu ya. Betul. Terus apalagi ya mungkin sering-sering hunting, walaupun sendiri sering-sering hunting. Karena itu juga bisa ngelatih soft skill juga ya. Terus apalagi ya mungkin ya mungkin itu aja sih kalau itu aja ya Bang ya. Oke. Kalau dari gue intinya banyak-banyak praktek aja, banyak explore kan tadi kata Isal juga tuh, asal kita mau belajar pasti kita mau explore terus kan, mau belajar. Itu aja sih. Nah kan tadi Kak Novi bilang kalau suka hunting ya, dia suka hunting. Ada nggak sih tempat hunting yang paling favorit selama ini gitu untuk fotografi? Kalau street mah yang bagus tuh paling Sudirman, Duku Atas. Iya. Oh iya, terus itu kalau bagus. misalkan alam kan karena gue suka pulang kampung, biasanya gue suka explore ke kampung gue. Suka kan di Solo tuh, biasanya gue suka explore ke sana. Oke. Kan kalian sudah cukup lama nih ya di organisasi ini. Impact yang kalian dapetin dari masuk organisasi ini tuh apa nih buat kalian, dari segi skill atau dari segi kemampuan dalam waktu juga nih, memanage waktu ya, relasi yang kalian dapatkan gitu, apa nih kira-kira? Kalau dari gue itu sih yang paling berpengaruh ya itu relasi tadi itu yang lo bilang. Jadi gue banyak kenal teman, terus juga kadang dapat job wedding dari teman itu sih, terus belajar juga banyak dari teman, terus pengalaman dokumentasi kan itu ngelatih untuk diri kita sendiri kan buat fotografi, karena ketika kalian belajar fotografi sebenarnya gampang, nerapinnya ke pekerjaan atau ke apa itu sebenarnya yang susah, karena kita kan dikejar waktu dan dikejar momen itu sih. Iya betul sih. Mungkin Novi? Sama aja sih sebenarnya kayak Isal, kayak kalau kita banyak relasi biasanya kan suka kayak diundang tuh temen punya acara, tolong dong fotoin acara gua, biasanya kayak gitu kan lumayan tuh buat nambahin gue jajan kan. Iya. Biasanya kayak gitu. Sama-sama menguntungkan gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu gue penasaran banget nih. Kan seperti yang kita lihat nih ya, banyak di aplikasi-aplikasi di sosial media, entah itu Instagram, TikTok juga, banyak orang-orang yang siapa aja bisa jadi fotografer gitu. Menurut kalian nih, apa sih perkembangan di dunia fotografer nih seiring berjalannya waktu nih di dunia yang kayak sekarang? Sebenarnya kalau fotografer nggak harus foto pakai kamera ini sih, DSLR atau ini kan, pakai HP tuh sebenarnya juga bisa asal kita ngerti tekniknya sama angle. Oke, berarti apa tuh tadi tekniknya? Teknik sebenarnya ada macam-macam, kayak misalkan ada teknik makro, terus ada bulk, panning, zoom. Biasanya sih kalau gue lebih suka ke landscape. Program apa aja sih yang udah kalian jalani nih selama kalian masuk organisasi HIVI ini? Kalau untuk program kita udah ngelaksanain webinar sama hunting sih ya Pak. Hunting mingguan. Hunting mingguan. Karena ketunda sama pandemi. Jadi kita biasanya ngadain hunting ini sih Pak, yang foto-foto buat di rumah, hunting sekitar rumah, sama kemarin kita baru ngelaksanain hunting lagi ya Pak, sama anak-anak, tapi dibatasin dengan protokol kesehatan. Kira-kira nih ya buat commerce yang nonton juga, berhubung kalian dan Bang Faisal sendiri ketua dari HIVI,
gue mau nanya dong, apa nih tips and triknya buat para commerce yang pengen jadi fotografer? Menarik nih pertanyaannya. Kalau dari gua ya, yang pertama lu harus enjoy dan ikhlas ya. Oke. Dalam artian tuh memang lu ikhlas gitu pengen belajar fotografi. Kenapa begitu? Karena yang udah kalau memang anak mau misalkan ya, gua nggak tahu kalau emang mau cari serunya aja mainnya doang masuk TV ya, kedepannya pun dia malas akan belajar gitu. Oke. Yang pertama sih ya, harus itu ikhlas agar supaya dia belajarnya nyaman, terus mau berkembang juga dan sebagainya. Terus yang kedua harus belajar dari YouTube. Itu penting sih. Skill-skillnya dari Betul, YouTube ya. teknik-tekniknya segala Betul. macam belajar dari YouTube. Dan gak dari YouTube juga, dari teman-teman sekitar. Kalian cari relasi yang sebanyak mungkin, belajar dengan banyak orang. Nah, di situ ilmu kalian akan terus mengalir dan bertambah. Itu sih. Oke, buat para commerce itu ya tips and triknya kalau kalian pengen jadi fotografi yang handal tuh dari Bang Faisal sendiri. Pertanyaan selanjutnya Eca yang baca gitu. Nah, selama kalian gabung nih di organisasi HIVI ini pasti ada dong keluh kesahnya. Nah, apa sih? Coba dong bisa ceritain nggak sih keseruannya di HIVI ini seperti apa, teman-temannya bagaimana? Coba. Mungkin Novi dulu. Coba kan Novi. Kalau dari gue sebenarnya HIVI tuh asik aja kalau misalkan kita ngejalaninnya ikhlas kan. Kalau misalkan kita ngejalanin cuma buat main-main, ya di HIVI nggak dapet apa-apa karena mereka cuma ya asik buat main, buat pergaulannya dia doang. Kalau misalkan dia belajar dengan benar, itu pasti banyak ilmu yang bisa didapat dari HIVI. Apalagi kan HIVI nggak belajar fotografi aja dong, kan dia juga belajar videografi sama ngelatih soft skill-nya dia, cara dia buat bertanggung jawab di organisasi itu kayak gimana. Apalagi sekarang udah zamannya sosial media Iya, yang benar. mengharuskan kita berkecimpung di daerah situ ya kayak. Oke. Tapi yang pasti juga nih Tan, di fotografi ini kita tuh belajar juga untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda ya nggak sih? Nah, masih seputar fotografi nih. Kalau misalnya fotografi itu kalian tuh paling suka objek apa sih? Entah human kah atau alam, sosial apa tuh? Coba Bang Faisal. Dari gue ya. Iya, boleh. Kalau gue lebih suka human interest sama street sih. Oke. Kalau kan Novi sendiri? Kalau gue landscape alam sama model. Oke. Nih Tan, kita udah ngomong-ngomong terus, aus nggak sih? Oh iya, Aus gue nggak? aus banget sih. Aus Dan banget, kita kalian udah pasti aus ngomong-ngomong banget ya. Ini terus. udah Parah. lumayan lama juga nih durasinya. Langsung aja kali ya kita minum. Oke, Minum. sebelum minuman datang, gue pengen ngejelasin kalau kita lagi ada di Hangout Salihara yang bertempat di Jalan Manila di Pasar Minggu. Tepatnya homey banget, nyaman banget. Buat kalian yang mau nongkrong langsung aja ke sini nih datang. Permisi. Oke, terima kasih. Ini minumannya ya. Kasih Bang Ini Rendra. buat Kak Novi. Oke, kita udah selesai ini di segmen kedua. Segmen selanjutnya adalah games. Oke, kita bakal mainin games. Gamesnya apa nih, Tan? Sebelum kita main games, gue bakal ngejelasin dulu nih rulesnya kita bermain gimana. Jadi kalian kan dari organisasi HIVI dan kita dari Himakom nih. Gue sih niatnya kita pengen dua-dua nih kita battle. Jadi nanti dari tim akan dibacakan pertanyaan dan kita akan menjawab cepet-cepetan nih pertanyaannya. Gimana? Oke. Ngerti sampai sini Bang? Kak Novi? Oke, kita mulai. Banyak-banyakkan skor berarti kita. Iya betul, kita banyak-banyakan skor. Oke, pertanyaannya langsung aja dibacain sama tim di belakang kamera nih. Yang pertama ya, penyanyi luar negeri yang asli Indonesia. Ada clue-nya nggak nih? Penitia? Clue dong, clue, kasih clue. Justin Bieber. Oh, diplesetin gitu. Oh, oke, Justin lanjut. Bieber. Lanjut. Penyanyi luar negeri yang susah nolak. Clue. Depannya dari E. Susah Nalan depan dari E. Ed Serak. Satu lagi Makom. Ed Serak. Next. Next question. Indonesia yang sering lupa diri. Clue. Bagai ke mantan duetnya Bunda Maya. Apa? Pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Penyanyi luar negeri, penyanyi dalam negeri yang susah sadar diri. Susah sadar diri. Aduh. Lu tunjuk tangan lah. Tapi gue nggak tahu plesetannya.
Skip dah, skip. Gak ada yang tahu nih. Oke, jawabannya adalah pingsan mambo. Pingsan mambo. Oke, boleh lah, boleh. Pingkan mabok. Nah, iya gue juga nggak tahu itu pingkan apaan dia bilang. Yuk, next. Gubernur Jawa Barat yang suka nyanyi. Gubernur Jawa Barat suka nyanyi. Gubernur Jawa Barat yang bisa nyanyi. Bidu. Ya, dari Ibi. Vivi, Biduan Kamil. Ridwan Kamil. Ya, oke, salah satu. Ayo kita harus lebih kompetitif nih Ayo, dalam Ca. hal ini nih, Ayo, Ca. Oke, pertanyaan selanjutnya. Buah apa yang suka ngomong mulu? Buah. Ya, yang lagi hari ngambak. gua yang suka ngomong itu. Glow. Ada di bagian tubuh. Gua yang suka Ngomong mulu. buah bibir. Ya, betul. Oh, boleh 2 kali jawabnya, boleh 2 kali. Oke. Dua kali ya. Iya, maksimal 2 kali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Buah apa yang paling kaya? Srikaya. Ya. Udah sama ya? Sama nih. Iya sama. Pertanyaan terakhir nih ya. Oke, Ca, ini penentuan, Ca. Kita harus Benda apa yang kalau diputar pasti keluar? Cluenya? Cluenya Make up. Bagian dari make up. brush. Salah. Benda yang diputar keluar make up, Cok. Benda diputar. Biasanya warnanya merah. Lipstick. Ya, betul. Gua ada sesuatu yang Iya, gue kira apa? Oke, nggak apa-apa, kita kalah sama narasumber, kalah sama bintang tamu kita nih. Oke, ini kan Himakom kalah nih. Jadi Himakom yang diberi hukuman ya, yaitu nyanyi cicak-cicak di dinding tapi pakai huruf vokal U semua. Cicak di Cicak di dinding dinding pakai pakai huruf huruf U. U. Oke. mulai nih ya. Mulai aja tanya. nih. 1, 2, 3. Cucuk cucuk dudundung, duyung duyung muruyup, dutung seukur nyumuk, hup hup lulu dutung weh. Lo nggak pernah kecil ya? Hupnya ada 2. Hupnya ada 2, Ca. Hupnya ada 2 apa 1? 1. Oh. Udah maaf. Nggak apa-apa, kita congratulations buat Vivi Iya, yang udah menang. kita tepuk tangan dulu buat Vivi nih yang udah memenangkan segmen dalam game ini. Nah, habis segmen ini kita ada apa nih, Tan? Kita ada segmen selanjutnya adalah segmen motivasi dan pemberian kata-kata bijak nih buat memotivasi commerce juga di luar sana. Oke, kata-kata motivasinya kita mulai dari siapa nih? Dari kita dulu nih apa dari Hivi Dari dulu? Hivi aja dulu kali ya, Oke, Tan, dari ya. Hivi dulu. Oke. Oke, mungkin kalau dari kita fotografi menyadarkan kita semua bahwa setiap detik itu berarti dan Setiap hasil itu pasti ada kerja keras. Oke, tangan buat kata motivasi. Kalau untuk dari kita nih, tidak perlu blitz untuk membuat harimu bercahaya. Cukup percaya diri dan berusaha, Di balik usaha keras yang sudah kita lakukan, ada hasil brilian yang menunggu kita. buat para commerce, kita cuma mau bilangin ke kalian, jangan mudah menyerah dalam menjalani apapun. Usaha keras akan menghasilkan sesuatu yang brilian. Kalau kalian malas-malasan, hasil akhirnya juga akan biasa-biasa aja gak sih? Bener gak? Betul. Oke. Sesi motivasi dan kata-kata bijak kita udah cukup bagus nih, dan mudah-mudahan ini bisa masuk ke telinga commerce dan dapat dijalankan dengan baik. Kita udah kurang lebih 30 menit nih ya ngobrol-ngobrol. Thank you banget buat Makasih buat Bang Hivi, Faisal. Bang Faisal Terima sama kasih. Konovi udah mau menyempatkan diri untuk hadir di dalam talkshow kita kali ini. Gue Sultan dan teman gue. Gue Eca. Kita pamit undur diri. See you on the next talk show. Bye bye.